Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Ina Asmalik. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan di Kerajaan Gaib Wentira. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dua bulan berlalu, Ibu Laras sudah menyiapkan sesaji untuk ritual pesugihan. Malam ini ia juga dibantu oleh Dewi Ether. Targetnya adalah Ibu Sakinah yang tinggal di Poboya. Malam harinya Ibu Sakinah merasa gelisah dan terasa panas sekujur tubuhnya. Ia segera mengambil air wudhu untuk sholat malam dan mengaji hingga dirinya tidur terlelap. Lantunan ayat suci tidak pernah ia tinggalkan setiap malam karena ia takut dengan rumor makhluk halus yang mengincar janin yang belum lahir. Ibu Sakinah tidak mengaji sendirian, ia juga ditemani oleh suaminya. Dewi Ether mencoba memasuki rumah Ibu Sakinah, tetapi tidak bisa. Dewi Ether pun mencari jalan lain untuk langsung masuk ke dalam kamar. Dewi Ether menyaksikan Ibu Sakinah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Sekujur tubuh Dewi Ether langsung kepanasan. Ia berusaha masuk ke dalam tubuh Ibu Sakinah, tetapi tidak berhasil dan terpental kembali. Jahanam, bagaimana caranya aku bisa masuk? Dewi Ether mencoba melawan dengan kekuatannya, menerjang masuk ke dalam untuk mengambil janin yang ditandakan oleh Ibu Laras. Beberapa kali Dewi Ether berusaha untuk masuk ke dalam rahim Ibu Sakinah, kembali gagal. Tubuhnya bagi terkena daya listrik yang begitu besar sehingga Dewi Ether mengurungkan niatnya dan kembali ke rumah. Sementara itu di rumah Ibu Laras ia dikejutkan dengan kehadiran Dewi Ether dengan wajah penuh murka. Ibu Laras menjadi tampak kebingungan. Apa yang terjadi, Dewi? Cari tumbal lain. Aku tidak berdaya dan tidak mampu saat berusaha masuk ke sana. Tidak ada yang lain lagi, Dewi. Cobalah kembali lagi. Tidak mungkin. Saya tidak memberikan tumbal malam ini. Keluh Ibu Laras dengan raut wajah tampak ketakutan. Setiap malam ia terus mengaji dan entah apa yang ia baca. Sekalipun berhenti mengaji, tubuhku merasa tertolak masuk ke sana. Mereka memiliki ilmu yang sangat kuat. Aku berikan waktu selama 3 hari, Laras. Aku akan kembali dan kamu harus memberikan tumbal kembali. Dewi Ether kemudian pergi dari rumah Ibu Laras. Di mana aku mendapatkan janin selama 3 hari? Ibu Laras tiba-tiba saja memiliki sebuah ide jika Dewi Ether yang mengambil janin itu. Ia harus mampu membuat Ibu Sakinah mengalami keguguran. Ibu Laras mencoba mencari obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan. Meskipun mustahil karena usia kandungannya sudah mencapai 6 bulan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Ibu Laras. Tidak membuang-buang waktu lagi. Keesokan harinya ia mendatangi rumah Ibu Sakinah dengan beralasan ingin menagih uang pakaian pada ibu-ibu yang mengambil pakaian dan kosmetik saat tempo hari. Sementara Ibu Laras menjadi kebingungan sendiri saat itu cara memberikan obat itu kepada Ibu Sakinah. Ibu Laras pun meminta izin kepada Ibu Sakinah karena ia ingin pergi buang air kecil yang berada di belakang dapur. Sementara itu Ibu Sakinah masih bersama dengan ibu-ibu lainnya di teras rumah sedang memilih pakaian yang baru dibawa oleh Ibu Laras. Ibu Laras mencari kesempatan mencari obat-obatan yang ada di dapur untuk menukarnya dengan obat penggugur kandungan. Ia mendapatkan plastik klip obat seperti obat asam folat dan penguat kandungan lainnya di atas lemari pendingin. Ibu Laras kemudian membuang obat yang masih ada beberapa dan menukar obat itu. Setelah menukar obat tersebut, Ibu Laras kemudian bergabung kembali dengan ibu-ibu yang memilih masih melihat-lihat pakaiannya. Ambil saja lagi, Bu, tidak apa-apa, kan bayarnya bisa 2 bulan kemudian, ucap Ibu Laras dengan ramah. Ibu Laras melirik ke arah Ibu Sakinah yang sedang mengusap perut yang sudah membesar, namun dengan sambil berzikir. Ibu Sakinah tidak pernah lupa untuk berdoa untuk bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Ibu Laras berharap obat itu akan segera diminumnya. Ibu, masih minum obat penguat kandungan kah? Tanya Ibu Laras dengan berbahasa basi. Iya, saya minum asam folat dan obat lainnya sesuai anjuran dokter setiap malam, Bu. Ibu Laras tersenyum.
Oh syukurlah, saya kira tidak minum obat. Kandungan saya lemah, saya harus konsumsi obat sesuai anjuran dokter, ucap Ibu Sakinah kembali. Bagus, dengan begitu saya sudah yakin kalau Ibu Sakinah pasti akan meminum obat yang sudah ditukar. Malam hari di rumah Ibu Sakinah, ia baru saja selesai sholat Isya dan berniat untuk meminum obat itu. Kok obatnya sisa 1 butir semua ya? Setahuku masih cukup 3 tablet deh. Ibu Sakinah langsung mengambil obat itu, kemudian diletakkan di telapak tangannya untuk diminum satu persatu. Tanpa menaruh curiga karena ukuran dan warna obatnya sedikit berbeda. Di kejauhan Dewi Aiter tengah memperhatikan untuk segera mengambil janin itu jika berhasil keguguran. Ibu Sakinah pun langsung meminum obat yang sudah ditukar oleh Ibu Laras. Malam itu suami Ibu Sakinah pun sedang pergi bertambang karena mesin pertambangan tetap hidup meskipun pada malam hari. Sementara di rumah hanya ada dirinya sendirian, Ibu Laras segera membaringkan tubuhnya di kasur dengan posisi tidur miring ke kiri karena perutnya sudah semakin membesar. 1-2 jam tertidur, Ibu Sakinah sudah mulai merasakan sakit di perutnya. Ia merasa bagian perut yang membesar pindah ke bagian bawah perut, seperti rasanya ingin melahirkan. Aduh, sakit. Ibu Sakinah kemudian bangun dari tidurnya untuk mengambil ponsel di meja kecil yang berada di samping tempat tidurnya. Ibu Laras mencoba menelpon suaminya yang sedang bekerja di lahan pertambangan. Memang tidak terlalu jauh dari rumahnya, tetapi Ibu Sakinah tidak tahan menahan rasa sakit di perutnya sehingga memilih untuk menghubungi suaminya melalui handphonenya. Sementara, meskipun Ibu Sakinah sudah berteriak mencoba meminta tolong tetangga dan berusaha menelpon suaminya, suara bising dari mesin tambang itu tidak mampu membuat suami dan para tetangga mendengarnya. Ibu Sakinah melihat Tiara sudah keluar dari jalan lahirnya, namun tiba-tiba saja tubuhnya menjadi lemas karena rasa sakit itu. Seperti ada yang mencengkram bagian perutnya sehingga ia berteriak sekuat tenaga. Ibu Sakinah rasakan sudah ada yang keluar dari jalan lahirnya. Nafas Ibu Sakinah terasa sesak, keringat sudah membasahi sekujur tubuhnya. Dirinya tersiksa dengan rasa sakit selama 30 menit dan akhirnya janin itu keluar dengan sendirinya. Namun janin yang dilahirkan sudah tidak bernyawa. Ibu Sakinah begitu terkejut melihat sang bayi keluar dari jalan lahirnya, tetapi kondisinya sudah pucat membiru. "Pak, Bapak!" teriak Ibu Sakinah dengan sekuat tenaga. Sementara Ibu Sakinah mencoba untuk merangkak, namun ia rasakan masih terasa sangat sakit karena banyak darah yang keluar dari jalan lahirnya. Sesudah itu Ibu Sakinah melihat dengan samar-samar sesosok tubuh tinggi besar. Begitu menyeramkan menghampirinya dan mengambil janin yang sudah tidak bernyawa itu. Jangan bawa anakku. Meskipun sudah meninggal, jangan kau bawa pergi." Namun Dewi Aiter tidak menggubrisnya. Dengan sekejap ia sudah membawa janin bayi itu. "Tidak!" teriak Ibu Sakinah kembali sebelum dirinya jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Mata Ibu Sakinah terbuka perlahan dan melihat samar-samar bayangan suaminya yang tengah duduk menunggunya yang sedari tadi tidak sadarkan diri. Saat Ibu Sakinah mengingat kejadian semalam, ia langsung terduduk, berteriak dan menangis histeris sehingga sang suami memeluknya berusaha menenangkan dirinya. "Bayi kita, Pak. Bayi kita mati terus dibawa jin." Rintih Ibu Sakinah dipelukan suaminya. Tangannya sudah tersuntik jarum infus. Ia juga sudah melakukan kuret pembersihan rahim agar tidak ada tersisa kotoran bekas sang bayi. "Apa yang terjadi? Jelaskan sama saya. Kata dokter kamu mengalami keguguran karena kamu minum obat yang memang komposisi obat itu untuk menggugurkan kandungan," kata suami Ibu Sakinah yang membuatnya termangu. "Obat penggugur kandungan?" Ibu Sakinah mencoba mengingatnya. "Saya tidak minum apapun selain obat yang biasa saya konsumsi, Pak. Dan kemarin baik-baik saja kemudian..." Ibu Sakinah tidak meneruskan bicaranya. Ibu Sakinah mengingat malam itu memang ada kejanggalan. Obat yang tersisa 3 tablet masing-masing di dalam plastik klip yang terlihat masing-masing hanya ada 1 tablet saja. "Apa ada yang menukar obatku? Tapi siapa?" Ibu Sakinah kembali menangis menjerit sampai air matanya banyak membasahi pipinya. "Coba kamu ingat-ingat, siapa yang masuk ke rumah kemarin?" kata suaminya dengan suara lemah lembut. Ibu Sakinah mengingat-ingat kalau orang lain yang masuk ke rumahnya waktu kemarin hanyalah Ibu Laras, penjual baju yang berasal dari desa Durian di Parigi. Ibu Sakinah tidak yakin kalau penjual pakaian itu akan melakukan hal itu kepadanya.
Namun ia kembali mengingat 2 bulan yang lalu, Ibu Laras memang sempat memegangi perutnya sebelum membesar seperti sekarang. Ia ingat kalau Ibu Laras sangat ingin mempunyai anak. Kita harus cari tahu dia, Pak. Sang suami tidak ingin bertindak main hakim sendiri karena takut salah sangka sebab tidak ada bukti yang kuat. Ibu Sakinah kembali menangis karena ia kehilangan bayinya. Yang lebih menyedihkan lagi, jasad bayinya yang sudah tidak bernyawa dicuri oleh sosok jin. Ibu Sakinah yakin kalau ini memang ada kaitannya dengan Ibu Laras. Hanya saja ia tidak mempunyai bukti kuat untuk menuduhnya. Mungkin bayimu dijadikan tumbal sampai jin mengikutinya, seru salah satu tetangga yang menjenguk Ibu Sakinah. Iya, siapa yang tega ya? Malah menumbalkan bayi yang keguguran seperti itu. Perbuatan iblis terkutuk. Sudah, jangan buat suasana semakin runyam. Istri saya sedang berkabung. Jangan lagi ditambah pikiran yang tidak-tidak. Mungkin ini adalah takdir kalau kami belum diberi kepercayaan memiliki seorang anak, sahut suami Ibu Sakinah yang menenangkan ketegangan di rumah sakit. Di rumah Ibu Laras, ia merasa lega kalau tumbal pesugihannya akhirnya berhasil sebelum 3 hari waktu akhir yang ditentukan oleh Dewi Aether. Namun ia mengeluh akan hal yang terus berkepanjangan seperti ini. Kemana lagi ia harus mencari tumbal pesugihan untuk 4 bulan ke depan? Sarah sudah tidak lagi mengandung karena ia telah mengetahui jika ada jelmaan suaminya yang ingin menyetubuhinya. Kalau dia hanya bersetubuh dengan Aldi, dia tidak akan kunjung hamil. Kalau meminta Aldi menikah lagi juga percuma karena Aldi yang mandul, gerutu Ibu Laras kebingungan. Permisi Bu, saya boleh minta sedekahnya? Pinta seorang wanita yang usianya sekitar 30 tahunan di depan rumah Ibu Laras. Dina berlari menghampirinya karena sudah ditolak di warung makan. Ia justru bersikeras datang ke rumah Ibu Laras. Maaf Bu, saya sudah tolak dia tapi dia malah jadi ke rumah Ibu, kata Dina meminta maaf. Tidak apa-apa, kamu kembali kerja saja, nanti saya yang urus ibu ini. Kamu mau apa? Tanya Ibu Laras. Saya cuma meminta makan, saya lapar dan anak saya di rumah sedang menunggu saya membawakan makanan. Anak kamu ada berapa? 1 Bu. Suami kamu kemana? Meninggal Bu. Ibu Laras tersenyum. Ia menjadi berpikir bahwa pengemis tersebut bisa dijadikan ladang tumbal untuknya. Ibu Laras mempersilahkan pengemis untuk masuk ke rumahnya dan menyuruh Dina membungkuskan 2 box nasi beserta lauk pauknya. Ibu Laras menawarkan pekerjaannya dan menjelaskan bagaimana caranya ia harus bekerja dengan cara memberikan janinnya kalau ia sedang mengandung. Awalnya pengemis wanita tersebut yang bernama Uni itu tidak mengerti, tetapi Ibu Laras menjelaskan dan menjanjikannya jaminan hidup mewah jika ia mau membantunya. Ibu Laras meminta Uni untuk bersenggama dengan bangsa jin Wontira. Setelah ia hamil, barulah ia akan menjadikan janin itu sebagai tumbal pesugihan untuknya. Mendengar penjelasan Ibu Laras, ia seperti tergiur, tetapi ingin menolaknya. Tapi itu terserah kamu. Apa kamu tidak bosan mengemis terus-menerus? Itu jalan terbaik. Saya akan memberikanmu rumah dan uang yang banyak yang akan merubah nasibmu. Uni memang sudah bosan hidup dengan menadahkan tangan di jalan. Tetapi cercaan dan hinaan orang silih berganti ia dapatkan. Ibu Laras langsung mengeluarkan 1 kepok uang sebanyak 10 juta untuk tanda kalau Uni menyetujui kesepakatan dengan Ibu Laras. Uni menelan ludahnya. Ia sama sekali belum pernah melihat uang sebanyak itu. Kau akan mendapat lebih banyak dari itu, asalkan kau mau menyetujui apa yang saya inginkan tadi. Mungkin kau akan mendapatkan uang 10 kali lipat dari uang yang aku pegang saat ini, setelah memberikan janinmu pada saya. Tugasmu mudah, hanya perlu bersenggama dengan jin berparas tampan dan mengandung bayi itu selama 2-5 bulan saja, dan baru berikan janin itu pada saya. Biar saya yang akan mengurusnya. Di dalam hati Uni menolak, tetapi kepalanya mengangguk. Itulah yang dirasakan oleh Uni sehingga Ibu Laras tersenyum karena wanita pengemis itu mau menerima tawarannya. Uni kembali pulang dengan 2 bungkus nasi dan uang sebanyak 10 juta. Langkah kakinya gemeteran karena mengantongi uang yang cukup banyak di dalam kreseknya. Uni berlari kecil untuk tiba sampai ke rumahnya melihat kondisi sang anak yang sedang kelaparan. Sebelum sampai di rumah, Ibu Uni membelikan obat dan mainan kesukaan anaknya. Wah, ibu dapat uang banyak ya, bisa belikan aku mainan, sorak anak Ibu Uni yang usianya masih 5 tahunan. Makanlah nak, ibu juga bawakan kamu obat supaya batuk kamu sembuh. Bu,
Sahut Ibu Uni sambil menyantap makanan dengan lahap. Aku kapan sekolah ya? Tanya Fadila anak Ibu Uni. Iya, besok kita mendaftar sekolah TK ya. Kamu tenang aja, ibu ketemu orang baik yang pamrih, kasih ibu banyak uang. Nanti sekalian kita ke rumah ibu yang baik hati itu, kata Ibu Uni yang membuat matanya berbinar penuh bahagia. Wah, makasih Bu. Fadila dengan girang langsung memeluk sang ibu. Uni memang harus mengikuti permintaan Ibu Laras agar ia bisa membuat Fadila menggapai cita-citanya. Malam hari tidak seperti biasanya. Suasana di rumah wanita pengemis itu menjadi mencekam. Uni pun menutup jendela dan menyibak gordennya yang sudah lusuh. Sesudah itu ia menyelimuti Fadila, putrinya, yang sudah tertidur pulas di atas kasur lantai yang tipis dan banyak jahitannya. Uni mengecup kening putrinya, kemudian merebahkan tubuhnya juga. Namun baru saja Uni hendak terlelap tidur, tiba-tiba hembusan angin kencang menerjang pintu rumahnya yang hanya terbuat dari kayu triplek. Uni terperajat kaget, kemudian segera berlari untuk menutup pintu rumahnya. Tetapi ia dikejutkan dengan kemunculan sosok pria tampan bertubuh kekar di depan pintu rumahnya. Apa laki-laki tampan ini adalah jelmaan Jin Wentira yang diberitahukan Ibu Laras? Uni bertanya dalam batinnya. Pria itu langsung masuk ke dalam rumah tanpa dipersilakan terlebih dahulu. Uni pun langsung mengunci rapat-rapat pintu rumahnya. Apakah Tuhan adalah suruhan Ibu Laras? Sosok pria itu tidak menjawab. Kemudian ia memutar tubuhnya untuk menghadap wanita di hadapannya. Jin Wentira itu segera mencumbu Uni dengan ganasnya. Uni masih berusaha menolak, tetapi saat ia melihat putrinya yang sedang tertidur lelap, membuat alasannya untuk melakukan hubungan intim itu. Demi membahagiakan putrinya, Uni akhirnya terpaksa melakukan hubungan badan dengan sosok jin laki-laki tersebut. Uni mulai terbuai dan menikmati setiap sentuhan yang diperbuat sosok jin yang menyetubuhinya itu. Uni terus saja dibuat bergairah dengan sosok jin itu sehingga ia bersetubuh dengan satu malam penuh. Uni berpikir baginya ini bukanlah hal yang sulit jika harus melayani nafsu sosok jin tersebut. Apalagi hanya mengandung bayi selama beberapa bulan saja. Tawa Ibu Laras menggema pada saat menyaksikan Uni dan sosok jin itu sedang bersenggama melalui bayangan yang diperlihatkan Dewi Ether kepadanya. Dengan begitu, saya tidak perlu lagi mencari tumbal dengan bersusah payah karena selain saya banyak harta, jin itu juga senang. Kata Ibu Laras begitu gembira karena ia tidak perlu lagi mencari tumbal setiap 4 bulan sekali. 4 bulan berlalu, Uni akhirnya sudah mengandung janin 3 bulan dari hasil berhubungan dengan Jin Wentira. Fadila putrinya sangat senang sekali kalau ia akan mempunyai adik. Meskipun ia masih belum mengerti kalau ibunya bisa mengandung tanpa seorang ayah. Sementara itu setelah usia kandungan 3 bulan, Uni mengalami keguguran dan ia menyaksikan sendiri bagaimana Dewi Ether membantunya mengeluarkan janinnya yang keguguran dan akan mengambilnya untuk dijadikan tumbal. Uni pun menyembunyikan kehamilannya kepada orang banyak karena takut jika para tetangga menilai dirinya melakukan pekerjaan seperti wanita penghibur karena hamil tanpa memiliki suami. Setelah janin yang tidak bernyawa itu sudah dilahirkan, Dewi Ether segera membawa janin tersebut untuk diritualkan dan dipersembahkan bersama sesaji lainnya. Uang sudah disiapkan oleh Ibu Laras untuk Uni. Ibu Laras begitu merasakan lebih mudah mendapatkan tumbal berkat bantuan Uni, wanita pengemis itu. Uni pun dibelikan rumah yang mewah dan uang yang cukup banyak sesuai dengan janji Ibu Laras. Ibu Laras pun tidak menjadi perbincangan orang banyak lagi karena tidak ada kabar miring di desanya mengenai wanita hamil yang kehilangan kandungannya secara tiba-tiba. Lain lagi Ani yang sudah melahirkan hingga membuat para warga desa akhirnya menepis adanya rumor tumbal janin yang dilakukan seseorang untuk tumbal pesugihan. Ibu Laras menjalani kehidupan dengan tenang, tentram dan bahagia. Meskipun semakin hari ia merasakan kesepian, Sarah menantunya seperti menjaga jarak dengannya karena Sarah tidak ingin berlama-lama tinggal di rumah ibu mertuanya itu. Sarah selalu merasakan ada aura negatif di rumah ibu mertuanya. Begitu juga Aldi putranya yang sudah jarang sekali datang ke rumah ibunya karena sibuk bekerja dan mengurus kebun miliknya. Sementara Ibu Laras sesekali datang ke makam Pak Umar suaminya dan menumpahkan rasa rindunya. Maafkan ibu ya Pak, seandainya kamu mau mendengar apa kata saya, kita pasti masih bersama menikmati harta ini. Lirik Ibu Laras sambil menangis.
Bayangan Pak Umar tampak nyata tengah memperhatikan Ibu Laras yang sedang memeluk batu nisannya. Meskipun Ibu Laras tidak mampu melihatnya. Ternyata Pak Umar belum mati di alam gaib. Ia juga menjadi tumbal dan budak di alam sana. Hanya saja Ibu Laras mengira jika Pak Umar sudah meninggal dengan tenang. "Bu, tolong buatlah saya meninggal dengan tenang. Beritahu sekutumu untuk berhenti menyiksaku." Suara parau itu terdengar jelas di telinga Ibu Laras. Mata Ibu Laras menelusuri suara itu di sekeliling makam, tetapi yang ia dapati hanya beberapa rumput ilalang yang bergoyang tertiup angin. "Suara siapa itu?" gumam Ibu Laras. Ibu Laras segera beranjak dari pemakaman setelah menyekar dengan bunga 7 rupa dan 1 ikat mawar merah untuk Pak Umar. Di alam lain Pak Umar memang sedang dijadikan budak di kerajaan Wentira. Setiap Pak Umar berjalan, kakinya dirantai dengan membawa besi yang begitu berat sehingga kakinya tidak mampu melangkah jauh dan hanya dapat diseret. Bukan hanya kedua kakinya, tetapi juga bahunya yang harus menopang rantai yang mengikat bagian lehernya yang cukup berat dan terasa panas. Tampak bahu Pak Umar menjadi luka, hingga memperlihatkan tulang yang ikut meleleh. Pak Umar terus menjerit kesakitan. Ia begitu kebingungan untuk terbebas dari jeratan bangsa Wentira karena ia hanya ingin mati dengan tenang di alamnya, bukan di alam gaib. Tidak ada satupun jin Wentira yang memberitahukan Ibu Laras atas keberadaan Pak Umar yang disiksa di alamnya, sehingga pada malam hari Ibu Laras bermimpi kalau Pak Umar berteriak-teriak meminta pertolongan. "Laras, tolong aku Laras!" Brak! Pak Umar didorong dan tubuhnya diinjak-injak. Pak Umar diberi beban berat untuk dibawanya mengitari kerajaan gaib itu, sehingga membuatnya jatuh terkapar. Ibu Laras menyaksikan sendiri bagaimana suaminya disiksa oleh para jin Wentira dengan kejam. Ibu Laras tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan nafas yang terengah-engah. "Apa yang terjadi dengan suami saya?" gumam Ibu Laras. Pak Umar menjadi tumbal di alam gaib. Mengapa tidak ada satupun jin Wentira yang memberitahu keberadaan suaminya di sana? "Pasti mereka sengaja tidak memberitahuku supaya aku mengira kalau suamiku sudah tenang di alamnya. Tapi sebenarnya disiksa di alam mereka." Runtuk Ibu Laras menjadi geram. Ibu Laras tidak mengetahui bagaimana cara menghentikan siksaan yang dialami suaminya karena tidak ada satupun jin Wentira yang mau memihak kepada dirinya. Namun tiba-tiba saja Ibu Laras teringat Dewa Azel, suami Ani. Dewa Azel yang mengantarkan harta kekayaan untuknya dahulu. "Dewa Azel pasti bisa membantuku," gumam Ibu Laras yang berniat untuk pergi ke rumah Ani. Pagi harinya Ibu Laras datang ke rumah Ani dan tampak Ani sedang menyapu teras rumahnya. "Ani, apa ada suamimu di sini?" tanya Ibu Laras yang masih terdiam di pagar rumah Ani. Ani langsung membuka gerbang rumahnya dan mempersilahkan Ibu Laras untuk masuk. "Dia ada di dalam dengan anakku, Bu. Mari masuk." Ani mempersilahkan Ibu Laras untuk masuk. Ani segera memanggil Dewa Azel yang sedang menimang anaknya di dalam kamar. Ani memberitahukan suaminya kalau ada Ibu Laras sudah menunggunya di ruang tamu. Ani mengambil alih bayi yang digendong oleh Dewa Azel dan membiarkan suaminya menemui Ibu Laras. Dewa Azel pun keluar melihat Ibu Laras yang tersenyum, namun raut wajahnya tampak cemas. "Ada apa?" tanya Dewa Azel tanpa berbasa-basi. "Maaf Dewa, saya mau bertanya tentang almarhum suami saya. Apakah dia menjadi tumbal dan budak di kerajaan Wentira?" "Meninggal karena apa Pak Umar? Aku mendengar karena ia terlalu ikut campur dan mengupayakan untuk mengeluarkan jimat yang ada di tubuhmu kan?" "Iya Dewa, tapi tidak berhasil dan suamiku malah meninggal. Saya selalu bermimpi kalau ia disiksa oleh bangsa Wentira di kerajaan. Apakah suami saya menjadi tumbal?" "Yang meninggal sengaja dibunuh oleh bangsa kami memang masih hidup di alam kami dan disiksa atau diperbudak," jelas Dewa Azel yang membuat Ibu Laras menatapnya dengan wajah tegang. Sementara seketika tubuh Ibu Laras gemetar. Dugaannya itu benar kalau Pak Umar suaminya menjadi budak di kerajaan Wentira. Namun terkecuali Pak Umar sudah meninggal di alam jin, barulah kematiannya yang sesungguhnya. "Bagaimana cara agar suami saya meninggal di alam sana agar ia bisa terbebas dari siksaan? Saya memang tidak rela dia meninggal, tapi saya lebih tidak rela lagi mengetahui kalau suami saya disiksa," keluh gelisah Ibu Laras kepada Dewa Azel. "Bukankah itu resiko karena mencampuri dan mencoba merusak perjanjiannya?" "Iya, tapi suami saya tidak tahu apapun.
Dia hanya ingin saya tidak melakukan pesugihan dan hal lainnya seperti itu. Suami saya juga tidak tahu kalau ternyata yang dia hadapi bukan makhluk yang sembarangan. Saya mohon Dewa, bantu saya sekali ini saja." Ani sambil menggendong putranya pun mengetahui awal di mana Ibu Laras dan Dewa Azel saling mengenal. Ternyata dugaan Ani benar kalau Ibu Laras bersekutu dengan jin. Meskipun dirinya pun sama memiliki suami jin dan anak yang bukan sepenuhnya manusia. Dewa Azel akan mencoba membantu Ibu Laras karena ia juga merasa tidak tega kepada Pak Umar yang sangat baik sekali. "Akan aku usahakan." Ibu Laras begitu berharap Dewa Azel mampu menolong Pak Umar yang berada di kerajaan Wentira. Ani yang sedari tadi mendengar percakapan mereka memahami apa yang akan dilakukan Dewa Azel. "Semoga kamu bisa menyelamatkannya ya. Walaupun saya tidak tahu apa yang akan kamu lakukan, tapi aku yakin kamu tidak seperti mereka yang tidak memiliki belas kasih terhadap manusia," kata Ani yang membuat Dewa Azel menoleh. Dewa Azel memang dari bangsa jin Wentira yang menganut agama yang sama dengan Ani dan masyarakat di desa pada umumnya. Meskipun menentang perintah ratu dan raja di kerajaan Wentira, mereka pasti akan murka. Jika aku turut campur dalam urusan ini, mereka pasti tidak akan segan-segan menghukum saya juga, ucap Dewa Azel penuh kekhawatiran. "Aku akan dianggap pengkhianat dan mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada Pak Umar nantinya." Dengan raut wajah cemas, Ani berusaha memberi semangat Dewa Azel. "Tapi kasihan dengan Pak Umar, karena dia tidak bersalah. Seharusnya Ibu Laras yang menanggung semuanya karena sudah mengambil jalan pintas seperti ini sehingga mengorbankan banyak orang." Seketika Dewa Azel mempunyai rencana. Meskipun dirinya tidak yakin akan berhasil, Dewa Azel ingin membawa Ani untuk mengalihkan semua yang ada di kerajaan Wentira. "Saya ikut." Ani menjadi heran. "Ya, kita akan mengadakan acara di sana dan mengenalkan anak kita pada bangsaku di sana." "Tenang saja, kau tidak akan aku biarkan makan makanan sembarangan dan tetap saya jaga," ucap Dewa Azel lagi. Ani pun menyetujuinya. Demi menyelamatkan Pak Umar, ia harus membuat para penghuni di kerajaan Wentira memperhatikannya. Setelah tiba di kerajaan Wentira, Dewa Azel disambut ramah oleh para pengawal kerajaan. Ratu dan raja kerajaan Wentira menyambut kedatangan putra Dewa Azel dan menggendongnya. "Kita dapat pangeran dari manusia," seru Ratu Evenor. "Siapa namanya?" tanya kerajaan Kesamus. "Rigel Azaleo." Semua bersorak mendengar nama indah dari putra Dewa Azel. Ani hanya tersenyum. Ia pun masih bingung dengan putra yang dilahirkan, apakah anak itu manusia atau bangsa jin. Dewa Azel meminta mengadakan acara penyambutan untuk Rigel. Dia adalah manusia yang perkasa, tetapi Dewa Azel ingin putranya mempunyai kekuatan seperti para dewa dengan cara mengambil beberapa buah bara api yang berasal dari tempat penyiksaan di kerajaan Wentira. Itu hanya alasan Dewa Azel akan dapat ke sana untuk mencari Pak Umar. Apalagi ia pernah bertemu Pak Umar waktu itu. Dewa Azel melihat Pak Umar dalam keadaan terkapar. Jika Pak Umar terdiam, ia terus disiksa para iblis yang berjaga di sana. Dewa Azel mendekati Pak Umar dan meminta iblis sisa untuk pergi. Pak Umar mendongakkan kepalanya ke atas saat masih dalam keadaan tengkurap tidak berdaya. Pak Umar mengenali wajah Dewa Azel dan hampir menyerah karena pikirannya ia akan disiksa kembali. "Ampuni saya Dewa, jangan siksa saya." Lirih suara Pak Umar terdengar membuat Dewa Azel yang tidak berperasaan pun menjadi luluh karena melihat keadaan Pak Umar. Dewa Azel segera mengeluarkan sesuatu untuk dimakan Pak Umar. Itu adalah racun yang sangat mematikan. Sebelum menuju kerajaan, Dewa Azel memetik satu buah yang sangat langka di pekarangan istana dan mengantonginya. "Pak, makanlah buah ini setelah saya pergi dari istana. Bertahanlah sampai esok hari dan makan buah ini. Buah ini mampu membuat siapapun yang terjebak di kerajaan ini bisa terbebas. Tapi setelah makan buah ini, Bapak bisa menghilang dari sini dan meninggal di alam nyata." Pak Umar begitu bahagia mendengar apa yang diucapkan Dewa Azel. Sebelum Pak Umar berkata terima kasih, Dewa Azel segera pergi karena tidak ingin diketahui oleh penghuni yang lainnya. "Terima kasih Dewa, kau telah menyelamatkanku." Dewa Azel kembali ke istana dengan membawa satu kantong batu bara yang diambil dari tempat penyiksaan itu, guna untuk menjalankan ritual untuk putranya agar menjadi anak yang kuat nantinya. "Mau diapakan Rigel, Kak?" tanya Ani pada Dewa Azel. "Nanti kamu akan tahu.
Dia harus mempunyai penjagaan agar bisa menjaga diri, jawab Dewa Azel yang membuat Ani merasa khawatir. Batu bara yang menyala itu membuat kobaran api menyala sempurna. Hawanya saja terasa sangat panas. Ratu Evenor yang menggendong bayi itu naik ke sebuah tangga kecil yang tingginya hanya sampai kepala manusia dan berdiri di atas kobaran api yang menyala. Bas! Ah, tidak, putraku! Teriak Ani saat melihat putranya diempaskan begitu saja oleh Ratu Evenor ke dalam api yang menyala. Dewa Azel terus memegangi kedua tangan Ani agar tidak menghampiri kobaran api itu. Kak, putra kita, Kak! Tangisan Ani menjadi-jadi dan kemudian suaranya melemah, lantas jatuh pingsan. Ani pun segera siuman di dalam rangkulan Dewa Azel. Kepalanya terasa pusing dan seketika ia teringat pada putranya yang diempaskan begitu saja ke dalam kobaran api yang menyala. Kak, anak kita! Teriak Ani yang langsung terbangun dari rangkulan Dewa Azel. Ani terdiam saat melihat Rigel sedang digendong oleh Dewi Vexiana. Kondisinya sehat, tidak ada luka sedikit pun membuat Ani segera mengambil Rigel putranya dan memeluknya dengan erat. Jantung Ani masih berdegup kencang karena apa yang dilihatnya jelas dan nyata kalau Rigel dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Ritual itu guna untuk membuat Rigel menjadi kuat dan perkasa. Ia juga jadi punya kekuatan agar bisa menjagamu kelak, ucap Dewa Azel sambil menyeka air mata Ani yang terus berlinang di pipinya. Ani mengecup kening Rigel dan terus memeluknya. Kenapa tidak bicara dulu? Saya sok menyaksikannya. Jika kamu tidak pingsan, mungkin kamu akan terus menangis dan menjerit melihat kami memperlakukan Rigel. Karena masih banyak hal mengerikan yang akan dialami Rigel setelah ia dibakar tadi, jelas Dewa Azel. Semua sudah beres, acara penyambutan saja tadi kamu masih pingsan. Lebih baik kamu dan Azel pergi makan makanan yang sudah kami hidangkan saat penyambutan tadi, perintah Ratu Evenor dan Ani melirik ke arah suaminya. Dewa Azel mengangguk karena tanda aman untuk menyantap makanan yang disediakan. Dewa Azel dan Ani pun segera beranjak untuk menikmati makanan yang dihidangkan di kerajaan. Setelah selesai makan, Dewa Azel langsung mengajak Ani dan putranya untuk kembali pulang agar Pak Umar segera memakan buah yang diberikannya. Setelah mereka pulang dan Pak Umar menyadari kepergian Dewa Azel, Pak Umar segera mengambil satu buah yang ia kantongi tadi. Seperti kelereng berwarna merah pekat, terlihat sangat menggiurkan namun mematikan. Tidak apa kalau saya mati di sini, asalkan saya berhenti disiksa di kerajaan ini, kata Pak Umar yang segera memasukkan buah itu ke dalam mulutnya. Reaksi Pak Umar memakan buah itu memang langsung seperti orang yang keracunan awalnya, mengamuk dan kejang-kejang sehingga Pak Umar menjadi pusat perhatian di tempat itu. Iblis Ziza dan Asmodeus yang menyaksikan Pak Umar tampak kesakitan seperti menghadapi maut itu merasa kebingungan. Seketika jasad Pak Umar menghilang dan berwujud sebilah kayu yang besar. Melihat keanehan itu, para iblis keluar dari tempat dan datang menuju istana untuk melaporkan kejadian itu. Ratu dan Raja segera menghampiri tempat penyiksaan seperti neraka itu untuk melihat Pak Umar. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Raja Kesamus geram. Saya tidak tahu, Tuan Raja. Mereka tidak mampu mencari tahu apa yang telah terjadi dengan Pak Umar karena jasad Pak Umar lenyap begitu saja. Siapa yang telah membantu Pak Umar bebas dari sini? Rutuk Ratu Evenor ikut geram. Sementara untuk menghilangkan jejak bahwa Dewa Azel adalah pelakunya, ia menumbalkan burung-burung yang berterbangan membawa buah yang pernah dimakan oleh Pak Umar. Kalau menurutku, Pak Umar memakan buah yang dibawa burung-burung ini, ucap Asmodeus kepada sang raja dan ratunya. Baru kali ini ada burung yang datang berterbangan membawa buah ini. Buah apakah ini? Ratu Evenor langsung meraih buah yang dibawa burung itu di kakinya. Buah itu adalah buah yang mematikan. Bangsa Wentira yang memakan buah tersebut langsung dapat binasa begitu saja. Buah ini bisa menjadi malapetaka untuk kita. Raja Kesamus memerintahkan para pengawalnya untuk menebang pohon buah keramat itu tanpa tersisa. Mereka tidak mencurigai Dewa Azel sama sekali karena Dewa Azel menumbalkan burung-burung itu membawa buah ke dalam tempat penyiksaan. Dewa Azel dan Ani tetap menjaga di Tugu Wentira berbatasan kebun kopi. Dewa Azel menunggu jasad Pak Umar keluar dari kerajaan gaib Wentira. Ani dan putranya hanya menuruti apa kata suaminya karena tidak tahu apa yang dilakukan Dewa Azel untuk menyelamatkan Pak Umar. Angin dan cahaya yang menyilaukan seketika muncul di hadapan mereka bersama dengan jasad asli Pak Umar yang begitu sangat mengenaskan.
Bagaimana kita membawa jasad ini? Tetangga bisa tahu kalau Pak Umar baru meninggal dan siapa yang dikuburkan kemarin? Tanya Ani kebingungan. Biar menjadi urusanku, kata Dewa Azel yang langsung memasukkan jasad Pak Umar ke dalam mobilnya. Hati Ani teriris melihat kondisi Pak Umar yang sangat mengenaskan. Demi harta, Ibu Laras rela menumbalkan suaminya sendiri. Sementara itu Dewa Azel dan Ani menuju rumah Ibu Laras dan memintanya melakukan ritual untuk menukar jasad Pak Umar yang asli dengan yang palsu. Sementara itu Ani hanya menunggu di warung Ibu Laras bersama dengan Rigel. Dina dan Wilda pun menyambut Ani dan putranya, meskipun mereka sudah mengetahui jika suami Ani bukanlah manusia. Di dalam benak Dina dan Wilda penuh tanda tanya, apakah bayi yang digendong Ani itu adalah bayi manusia atau bayi bangsa jin. Namun Dina dan Wilda terus menimang Rigel bergantian karena wajah Rigel yang tampak lucu seperti anak-anak bule pada umumnya. Kulitnya putih susu, rambut pirang dan mata yang biru membuat Rigel adalah bayi tertampan di desa ini, bahkan mungkin paling tampan seprovinsi. Setelah Ani dan Dewa Azel pulang, Dina dan Wilda membicarakan Ani. Mereka ingin bertanya mengenai Ibu Laras kepada Ani, tetapi takut kalau Ani akan tersinggung karena diketahui bersuamikan dari bangsa jin. Saya itu mau tanya sama Ani, apakah Ibu Laras pakai tumbal atau tidak? Kata Dina sambil mengelap meja pelanggan. Emangnya kenapa sih kalau pakai tumbal? Ya merugikan orang lain dah. Saya habis menagih uang ke daerah Poboya sama Kak Muas, sekalian nawarin produk baru, tapi Ibu Sakinah pelanggan di sana nanya-nanya sama saya terus tentang Ibu Laras. Katanya Ibu Laras yang membuat dia keguguran. Ah, bener Kak? Wilda menjadi terkejut mendengarnya. Iya, makanya saya curiga kalau Ibu Laras itu menumbalkan janin. Waktu baru ke sana, dia mengelus perut Ibu Sakinah dan bilang katanya kepingin hamil, tapi belum kesampaian. Gimana caranya? Kan suaminya sudah meninggal, harusnya dia punya cucu kan? Dina mencoba menegaskan. Wilda mengangguk membenarkan perkataan Dina. Bisa jadi sih Ibu Laras menumbalkan janin. Jadi waktu Sarah keguguran itu, dia juga jadi tumbalnya. Bisa jadi kan? Sungguh mengerikan. Prak. Sementara ketika sedang asik berbincang, Dina dan Wilda dikejutkan suara pintu belakang warung terbanting begitu kerasnya. Suara geraman terdengar membuat tengkuk Wilda dan Dina menjadi meremang. Sudahlah, jangan bahas itu. Kayaknya ada yang memperhatikan kita, kata Wilda pada Dina. Dina mengangguk dan meneruskan pekerjaan mereka masing-masing. Tidak lama datang seorang pelanggan menggunakan jubah hitam dan menutupi kalungnya. Siapa itu, Din? Tanya Wilda berbisik. Dina menggelengkan kepalanya dan langsung menyambut ramah pelanggan yang terlihat sangat aneh itu. Mau pesan apa? Tanya Dina dengan tubuh yang gemeteran. Sosok berjubah itu tidak menjawab, justru malah menaburkan sebuah benih di ambang pintu masuk warung makan Ibu Laras. Benih itu terlihat seperti beras hitam, tetapi saat menyentuh lantai, benih itu menghilang. Setelah menaburkan sebuah benih hitam itu, sosok berjubah itu berlalu pergi, sehingga Dina dan Wilda saling bertatapan keheranan dan menoleh kembali pada sosok berjubah yang sudah menghilang itu. Itu apa ya, Din? Tanya Wilda sambil memperhatikan lantai di ambang pintu. Ia melihat tidak ada sesuatu yang berhamburan, padahal jelas dari telapak tangan sosok berjubah itu menaburkan butiran hitam seperti beras. Nggak tahu, makin aneh kan? Seru Dina yang kemudian menyapu lantai agar semua butiran yang tidak terlihat itu menghilang. Hari ini warung tidak dikunjungi pelanggan sama sekali, sehingga Wilda dan Dina hanya asik bermain ponselnya sampai mereka jenuh dan mengantuk. Tumben sepi loh, biasanya jam segini saya sudah cuci piring 10 kali. Kata Dina yang melihat jam dinding menunjukkan ke arah jam 3 sore. Iya ya, ini sama sekali tidak ada yang beli. Ibu Laras yang sedang pergi menagih uang pakaian ke dusun-dusun disapa oleh para warga desa yang justru bertanya kepadanya. Ibu, kok warung makannya tutup? Saya mau beli sambal tadi, tanya wanita bernama Ibu Sri. Ah, tutup? Buka kok Bu. 2 kali ke sana tutup Bu. Iya Bu, saya juga mau beli coto tadi tutup. Ibu Laras mengerutkan alisnya. Perasaan sebelum ia pergi menagih, ia melihat Dina dan Wilda sedang bersih-bersih warung. Setelah selesai menagih, ia bergegas pulang melihat keadaan warung makannya. Warung makan yang semula terlihat mengkilap berlapisi emas, kini menjadi kusam dan banyak sarang laba-laba. Ibu Laras memasuki warung makannya dan dikejutkan dengan penampakan yang ada di dalam warung.
Di setiap kursi melihat sosok menyeramkan sedang menyantap makanan begitu lahap. Ibu Laras bergidik ngeri saat melihat pelanggannya dari alam lain, tetapi bukan makhluk-makhluk gaib pentira. Tampak makhluk itu makan dengan lahap menggunakan jari jemari mereka dan terlihat sangat berantakan, membuat warung makan Ibu Laras terlihat kotor. "Dina, Wilda!" teriak Ibu Laras mencari pegawainya yang tidak ia lihat sedari tadi. Dina dan Wilda sudah lari ketakutan pergi meninggalkan warung makan saat makhluk aneh menyeramkan berbondong-bondong menghampiri warung makan Ibu Laras dan mengamuk berontak meminta makanan. Ibu Laras segera keluar dari warung, kemudian merogoh ponsel di saku celananya untuk menelpon Dina dan Wilda, tetapi tidak ada yang angkat. Ibu Laras kembali menoleh ke warung makannya. Ia melihat lewat cermin kalau makhluk menyeramkan itu masih menyantap makanan dengan lahap. Apa maksudnya semua ini? Runtuk Ibu Laras dengan segera pergi ke rumah untuk melakukan ritual. Dina dan Wilda terus berlari ketakutan sampai mereka berhenti di pinggir jalan dan menepi di sebuah pembatas desa. Kemudian duduk di sebuah saung kecil yang sudah reot. "Itu apa sih? Sumpah, saya barusan lihat penampakan langsung bergerombol begitu," tanya Dina yang masih mengatur nafasnya karena sesak habis berlari sekuat tenaga. "Saya juga. Besok saya tidak mau kerja di sana lagi. Besok saya mau izin sama Ibu Laras daripada nanti saya yang jadi tumbal." Dina melihat ponselnya dan melihat ada panggilan yang tidak terjawab dari Ibu Laras. "Pasti Ibu Laras marah karena kita tinggalkan warungnya. Biarkan saja, daripada kita diam di sana, bisa kita yang disantap setan. Ya, besok kita sama-sama ke rumah Ibu Laras untuk berhenti dari warung makannya. Ya." Wilda dan Dina meneruskan perjalanan mereka menuju rumah. Mereka melihat Uni yang dikenal sebagai pengemis kini sudah mengenakan pakaian yang sangat mewah, sedang menuntun Fadila anaknya yang juga mengenakan pakaian seperti orang berada. Ibu Uni dan Fadila berlalu melewati Wilda dan Dina sehingga mereka berbisik, "Ibu Uni bisa jadi kaya sehabis dari rumah Ibu Laras. Masa iya Ibu Laras yang kasih dia harta, tapi kok sebanyak itu ya?" Dina mengangkat kedua bahunya. Nggak tahu apa iya Ibu Laras baik itu. "Bisa jadi Ibu Uni jadi ladang tumbal," bisik Wilda lagi. Uni mendelik sehingga mereka terkejut dan segera berlari kecil karena takut kalau Uni sadar mereka sedang membicarakannya. "Jangan terlalu keras bicaranya," runtuk Dina sambil berjalan dengan cepat. "Iya, saya kelewatan." Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.